Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita bertemu lagi di modul yang baru, yaitu membuat rencana bisnis miliaran dengan satu lembar kertas. Nah, maksudnya di sini sebuah rencana bisnis ini sangat-sangat penting untuk dibuat sebelum kita terjun langsung ke industri hijab ini, karena ada suatu pepatah, kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Maka dari itu, kita belajar dulu, kita sharing bagaimana membuat perencanaan bisnis yang aplikatif, yang tidak ribet, yang realistis, untuk dijadikan panduan jalannya bisnis kita di kemudian hari. Jadi sebuah rencana bisnis yang bagus itu bukan berarti yang harus tebal berapa ratus halaman yang dibukukan, yaitu memang bagus, tapi untuk pemula seperti kita, minimal kita sendiri yang tahu bagaimana perencanaan bisnis kita, arah bisnis kita kemana, rohnya sudah dapat dulu. Urusan untuk membuat buku, dibukukan, dibuat proposal yang bagus, itu langkah selanjutnya. Yang penting kita udah ada kerangkanya dulu di pikiran kita, walaupun oret-oretan dalam satu kertas, tapi itu cukup menggambarkan perencanaan kita di masa yang akan datang. Nah, kita share pagi ini hijab bisnis. Maksudnya di sini rencana bisnis hijab yang akan para hijab trainer laksanakan dari sekarang sampai selanjutnya. Di sini kita akan membahas aspek demi aspek perencanaan. Kalau bisa ditulis langsung. Misalnya nanti saya menerangkan tentang target pasar. Nah, kira-kira langsung dijawab kira-kira target pasar yang cocok apa. Nah, dioret-oret saja, tidak perlu rapi juga tidak apa-apa, nanti dirapihkan selanjutnya. Disiapkan alat tulisnya, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. My Hijab Business. Nah, dasar dari perencanaan ini sebelum kita melanjutkan ngomongin kemana-mana, kita tentukan dulu hijab trainer ini, ibu-ibu ini mau main di mana dulu, sebagai apa. Karena ini nantinya akan beda perencanaannya. Saya jelaskan, ini alur bisnis dalam industri hijab. Yang pertama dari konveksi, namun sebelum konveksi ini sebetulnya masih ada ini produsen hijab, produsen kainnya. Nah, mau main di mana? Apakah main di konveksi? Konveksi itu produsennya, pembuat hijabnya. Kalau memang hijab trainer punya skill untuk produksi, punya desain-desain yang bagus, punya penjahit yang bagus, alangkah baiknya coba main di konveksi ini. Tapi selanjutnya dari konveksi ini hijab diproduksi. Setelah hijab selesai diproduksi, ini akan diambil oleh pemilik merek. Nah, walaupun dalam prakteknya sebelumnya pemilik merek dulu yang membuat perencanaan desainnya, nah, lalu pemilik merek ini memesan ke konveksi. Setelah beres, diambil sama pemilik merek. Nah, dari pemilik merek ini, dia produksi dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Nah, setelah barang ada di tangan pemilik merek, maka dijual ke distributor. Nah, distributor ini adalah
penjual dengan kuantiti yang banyak. Misalnya minimum 10 kodi atau misal minimum pembelian misalnya 20 juta atau 30 juta. Nah, biasanya distributor ini dikasih area-areanya. Misalnya area Jawa Barat, terus area mana lagi? Jawa Timur, Kalimantan. Jadi distributor ini megang suatu wilayah. Nah, dari tangan distributor, distributor tidak langsung menjualnya secara eceran karena barangnya lumayan banyak, maka dia menjual kembali ke para reseller. Nah, reseller ini dia membeli ke distributor kuantitinya tidak terlalu banyak, misalnya satu kodi atau misalnya bahkan sekarang reseller cuman belanja 6 juga sudah jadi reseller. Nah, reseller ini modalnya cukup ringan. Nah, dia tinggal beli ke distributor. Nah, terus dari reseller ini dijual ke customer langsung ataupun dia kerjasama dengan para dropshipper. Nah, reseller ini memiliki customer-customer yang loyal, dia punya follower yang banyak, akhirnya dia dapat menjualkan hijab secara eceran. Nah, di tengah-tengahnya ada dropshipper. Dropshipper ini dia penjual yang tanpa modal. Artinya apa? Jadi semacam calo lagi. Misalnya Ibu A dia jual kepada Ibu B. Padahal si Ibu A ini belum punya barangnya. Dia cuman punya gambarnya saja yang didapat dari reseller ini. Nah, dengan dia menawarkan berupa gambarnya, si customer order, nah barangnya dikirim dari reseller langsung ke customer. Nah, tapi si reseller ini di pengirimannya sudah kerjasama. Di resi pengirimannya, pengirimnya atas nama si dropshipper ini. Jadi seolah-olah barang itu milik dropshipper. Nah, dropshipper ini biasanya untungnya minim sekali karena resikonya juga kecil, modalnya juga kecil. Tapi untuk pengusaha pemula ini bisa jadi sumber penghasilan. Nah, tadi saya sudah jelaskan alur di mana hijab ini berasal. Dari mulai konveksi, pemilik merek, distributor, reseller, dropshipper, sampai ke tangan customer. Ini alurnya lumayan panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah barang dari konveksi sampai ke tangan customer. Nah, ini bisa jadi peluang kita, bisa jadi ancaman juga. Nah, peluangnya di mana? Peluangnya kita bisa memangkas alur dari distribusi ini. Misalnya hijabpreneur menentukan, saya pengen jadi pemilik merek. Nah, dari pemilik merek ini mau langsung dijual ke customer agar harganya lebih murah. Kalau dijual ke distributor dulu, reseller, dropshipper, nyampe ke customer, ini harganya akan semakin tinggi karena dari eh, satu pengusaha ini dia mengambil margin. Misalnya dari konveksinya harganya misal 40.000, pemilik merek dijual ke distributor misalnya 45.000. Distributor ngejual ke reseller 50.000. Reseller ngasih fee ke dropshipper 55.000. Dropshipper ngejual ke customer 60.000. Nah, jadi dari yang harga 40.000 sampai ke tangan customer 60.000. Nah, misalnya Pak Hijapreneur ngambil peluang di situ. Saya mau langsung aja jual ke customer dengan harga 60.000. Jadi keuntungannya bisa 20.000. Itu bagus juga, itu sah-sah saja. Nah, cuman kalau misalnya customernya masih 100 atau puluhan per hari, itu mungkin bisa dihandle. Tapi ketika customernya udah nyampe ribuan, bahkan puluh ribuan, ini sangat-sangat repot.
menghandle satu persatu customer. Nah, silakan bisa ditentukan mulai dari sekarang mau sebagai apa? Apakah sebagai pemilik merek? Kalau pemilik merek, resikonya ya besar juga karena kalau mereknya tidak laku, ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Berbeda dengan distributor. Kalau pemilik merek yang memikirkan desainnya seperti apa, nanti brandingnya seperti apa, konsepnya seperti apa, nanti promosinya seperti apa, strategi harganya seperti apa. Nah, kalau distributor ini resikonya sedikit lebih rendah dari pemilik merek. Kalau distributor dia tinggal nyari aja sekarang merek-merek yang terkenal yang lagi booming apa, dia beli terus dia jual kembali. Itu cukup simple. Dan juga reseller juga resikonya sangat-sangat rendah. Jadi dia tinggal nyari barang yang lagi yang lagi rame, dia beli di mana distributornya, terus dijual ke customer. Nah, tapi insya Allah walaupun sebagai pemilik merek ini berat, tapi ini jangka panjangnya luar biasa. Jadi para hijabpreneur bisa memiliki sebuah merek. Merek itu bagaikan harta. Sekarang kan merek Nike kalau dijual itu berapa triliun. Terus merek Adidas. Terus merek-merek yang udah puluhan tahun itu sangat-sangat besar nilainya. Orang-orang sekarang cenderung mencari mereknya dulu daripada produknya dulu. Dia ngelihat kalau misal mereknya, oh udah ada tanda centang, oh itu pasti barangnya berkualitas. Nah, Nike misalnya, oh orang udah percaya aja walaupun dijual dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Nah, di sini keuntungannya kita memiliki merek. Orang akan kalau sudah percaya pada merek kita, dia akan mengejar-ngejar, tidak lagi kita yang mengejar-ngejar customer. Jadi kita yang dikejar-kejar para customer. Nah, silahkan ditentukan mulai dari sekarang para hijabpreneur mau main di mana. Kalau misalnya mau sebagai pemilik merek, mari kita lanjutkan pemaparannya. Kalau misalnya cuma sebagai dropshipper, mendingan tidak perlu dilanjutkan. Kalau dropshipper ada materinya lagi, materi khusus. Kalau pemilik merek karena dibutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana pemilihan nama merek, bagaimana penentuan logo, bagaimana pemilihan warna, dan lain sebagainya itu sangat-sangat kompleks, diperlukan ilmu yang mendukung. Oke, sudah ditentukan, mari kita lanjutkan. Oke, setelah ditentukan, para hijabpreneur menentukan sebagai pemilik merek, maka harus diterjemahkan siapa sih calon pelanggan Anda, kira-kira pelanggannya siapa. Jadi terkadang jualan itu yang konvensional itu langsung produknya apa, dijual ke siapa. Nah, tapi sebagai bisnis yang modern, memakai konsep marketing dibalik. Sebelum kita menentukan produknya, kita menentukan pasarnya dulu. Pelanggannya dulu kira-kira ada nggak? Yang mana pelanggan yang akan kita bidik. Nah, setelah pelanggan ada, terus kita tentukan itu pelanggan potensial, baru kita merancang produknya. Produk seperti apa yang cocok untuk mereka. Kalau dulu kan dibalik, kita punya produk, baru kita nyari-nyari pelanggan. Produk ini cocoknya ke siapa ya? Ke customer jenis apa ya? Yang jenis A, jenis B, atau jenis C. Akhirnya kita coba-coba. Ke A, oh nggak cocok. Ke B, nggak cocok. Oh ke C baru cocok. Nah kalau sekarang dibalik. Teori marketing yang sekarang, yang modern ini dibalik. Nah, artinya kita tentukan dulu pasarnya, pasar konsumen hijabnya seperti apa. Misalnya, oh saya konsumen hijabnya ibu-ibu muda misalnya, yang kira-kira baru punya anak 1 sampai 2 anak. Terus dia sebagai ibu rumah tangga, terus misalnya dia aktif misalnya di sosial media, terus dia juga misalnya menyukai warna-warna yang
Microsoft, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas. Ya, pelanggan ini harus dideskripsikan secara jelas, tidak ngawang-ngawang, karena nanti di kemudian hari kita akan berpromosi ke mereka. Kalau kita tahu siapa pelanggan kita gampang nyarinya di mana. Nah, yang pertama, jenis kelaminnya apa? Apakah perempuan atau laki-laki? Kalau untuk hijab, insya Allah 100% perempuan. Nah, terus umurnya kisaran berapa? Mau umuran 17 sampai 20 misalnya, atau 20 sampai 25, atau 25 sampai 30. Nah, kok dibeda-bedain? Ah, saya mah pengen semuanya aja. Ya, bisa aja ke semuanya. Oh, pokoknya menjual hijab ke perempuan. Tetapi karena persaingan ini semakin ketat, orang ini akan semakin berburu. Kalau kita tidak spesifik, kita tidak menentukan ceruk pasar, kita akan gampang dikalahkan oleh pesaing lain. Apalagi pesaing-pesaing kita, pesaing-pesaing besar. Nah, makanya kita sebagai usaha yang pemula, UKM ya, usaha kecil miliaran, kita harus spesifik nyari ceruk pasar yang sedikit tapi potensial. Jangan pengen, kalau kata bahasa Sunda, ngarawu kusiku, tapi gak kena semuanya. Karena beda menawarkan ke orang umur 17 tahun dengan menawarkan orang ke umur 25 tahun, itu beda. Kata-katanya pun beda, sebutannya juga beda. Ya kan? Nah, makanya kita harus spesifik dulu dari awal. Kita targetkan ke umuran berapa. Jangan dulu kita bicara dengan produk. Nah, kita pengen kira-kira yang paling potensial ini umuran yang berapa. Misalnya umur sekitar 23 sampai 27 karena mereka baru kerja, punya uang secara mandiri, boleh-boleh saja sebagai alasan. Nah, setelah umur ditentukan, kesukaannya apa? Nah, kira-kira tiap wanita itu kan beda-beda. Setiap umur, setelah perbedaan umur, hobinya juga beda-beda, kesukaannya beda-beda. Ada yang suka masak, ada yang suka traveling, ada yang sukanya mengaji mungkin, ada yang sukanya kuliner dan lain-lain. Nah, hijab harus jeli menentukan apa kesukaannya mereka, agar nanti si produk kita bisa disandingkan dengan kesukaan mereka. Akhirnya mereka, konsumen kita akan merasa, oh, gue banget ini, hijab gue banget. Nah, sampai mereka merasa itu bagian dari diri mereka sendiri. Nah, terus lokasinya di mana? Nah, ditentukan apakah lokasinya cuman perkotaan saja atau ke pedesaan, karena beda. Tren di kota dengan tren di desa itu beda. Nah, terus misalnya, oh saya mah eh, khusus Jawa Barat, mangga silakan. Saya misalnya Indonesia saja silakan, atau mancanegara juga silakan. Terus pekerjaannya apa? Pekerjaannya apakah masih pelajar, ataukah mahasiswa, ataukah sudah bekerja, atau sebagai ibu rumah tangga, itu harus dijelaskan. Nah, setelah kita menentukan karakteristik pelanggan, nah kita tanya, adakah artis atau tokoh yang mewakili kategori pelanggan tersebut? Nah, kira-kira siapa yang cocok dijadikan brand ambassador? Mereka, pelanggan-pelanggan kita itu, dia cenderung karakternya seperti artis siapa, agar nanti kita dapat mendeskripsikan karakteristik dari pelanggan itu. Misalnya artis atau tokoh yang mewakili siapa ya? Misalnya Ayu Ting Ting, misalnya. Kalau Ayu Ting Ting kan pelanggan-pelanggannya yang apa? Yang update, terus sosmed holik, terus suka dangdut, terus waktunya lebih banyak untuk menonton TV. Nah, ada nggak artis yang bisa mewakili dari calon pelanggan kita tersebut? Nah, karena nanti
nantinya bisa jadi kita mencari brand ambassador. Karena pelanggan-pelanggan itu simpul-simpulnya itu salah satunya di artis-artis itu. Nah, kalau artisnya kita udah dapat, kita udah branding, akhirnya follower-followernya, fans-fansnya juga pasti akan ngikut bagaimana fashion si artis tersebut. Oke, sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan pelanggannya, nah baru kita menentukan produknya. Nah, setelah pelanggannya jelas, sangat-sangat jelas, baru kita tentukan produknya seperti apa. Produk seperti apa yang dibutuhkan pelanggan tersebut. Nah, kira-kira kalau misalnya kita memfokuskan tadi ke umuran 23 sampai 27, kira-kira yang dibutuhkannya apa sih? Orang-orang tersebut tuh aktivitasnya apa dulu? Oh, dia pagi-pagi berangkat ke kantor, di kantor setelannya modis, rapi, setelah dari kantor dia pulang ke rumah, dia jalan-jalan dulu, nongkrong-nongkrong sama temennya, baru pulang ke rumah sorenya. Nah, di situ kita bisa menangkap karakteristik produk yang akan kita buat. Oh, misalnya kalau target pasarnya itu saya mau bikin hijab untuk ke kantor yang rapi, yang syar'i, tapi tidak jadul. Oke, bagus. Nah, dari situ setelah produknya dapat, konsep produknya dapat, kita tentukan keunikan produk Anda itu apa. Hijab yang seperti apa keunikannya. Oh, saya keunikannya karena pasar saya seorang eh, apa tadi seorang karyawan, misalnya keunikan produk saya ini adem, nggak panas karena para karyawan itu seringnya di dalam kantor, terus dia kadang meeting, terus keluar-keluar kantor, aktivitasnya tinggi, ini tidak panas, terus tidak apa namanya simple, tidak ribet karena aktivitasnya tinggi. Nah, keunikan-keunikan itu yang harus para hijabpreneur temukan. Nah, yang kedua, kelebihan dibanding pesaing. Karena pesaing kita ini sangat-sangat banyak, kita harus punya kelebihan tersendiri. Tapi diingat, kelebihan itu jangan berupa kelebihan harga yang murah. Karena kalau harga yang murah itu bukan kelebihan menurut saya. Kalau harga murah, suatu saat ada pesaing lain yang punya harga lebih murah lagi, kita akan kalah. Nah, kalau kita bersaingnya dalam harga, ini kita akan berdarah-darah. Jangan sampai kita bersaingnya dalam harga. Kalau bisa, kita harganya yang premium sekalian. Kalau harga yang premium, keuntungannya juga besar, kita punya budget untuk promosi lebih besar. Akhirnya branding kita lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya kita harganya ngepres, cuman misalnya untungnya cuma 1.000 per hijab, ya kita mau ngasih diskon juga, diskon berapa? Kalau misalnya ada event-event tertentu, kita kasih diskon, kita udah kewalahan. Tidak punya rank untuk diskon. Terus setelah itu, positioning. Apa sih positioning? Positioning ini penempatan. Jadi, pengen seperti apa produk Anda di mata para pelanggan ini sebagai produk yang di apa produk yang dideskripsikan seperti apa. Oh, misalnya produk yang ramah lingkungan, terus produk yang sangat-sangat kental dengan dakwahnya, terus misalnya produk yang kekinian, terus misalnya produk yang mahal mungkin, terus produk yang eksklusif, ya silahkan kita ciptakan positioning itu. Nah, jadi ada 3 aspek untuk menentukan si produk ini. Yang pertama dari keunikan produknya, terus kita harus punya kelebihan dibanding pesaing, dan juga positioning. Silakan di dicoret-coret kira-kira produk yang seperti apa yang akan kita launchingkan. Kita lanjut.
mau dijual berapa. Nah, setelah pasarnya kita tentukan, produknya kita tentukan, tinggal kita tentukan berapa mau dijualnya. Nah, kita hitung dulu HPP-nya berapa. HPP itu harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu kita dapat, misalnya sebagai pemilik merek, dapat harga dari konveksinya berapa. Atau misalnya kita cuman maklun ke konveksinya, tolong jahitin, berarti kita harus ngitung kainnya habis berapa meter, 1 meternya berapa, ditambah biaya jahit berapa, ditambah biaya packing berapa, ditambah biaya label berapa, ditambah ongkos kirim berapa. Nah, terus misalnya ada biaya plastik dan lain-lain, itu dirinci semuanya, akhirnya ketemu HPP, harga pokok produksi. Jadi harga sebelum kita jual ke konsumen, harga dasarnya berapa. Nah, dari harga dasar ini, berapa persen mau ambil untung dari harga HPP ini. Misalnya HPP-nya 50.000, biar bulat ya. Mau ngambil berapa persen? Saya misalnya ngambil 30%. Nah, berarti 30% kali 50.000, 15.000. Kita ambil untung 15.000. 15.000 ditambah 50.000, berarti kita jual 65.000. Nah, terus yang kedua, pertimbangan yang lain, kira-kira konsumen keberatan nggak dengan harga tersebut. Nah, kalau dijual 65.000, konsumen yang tadi, konsumen kita yang sudah kita tentukan keberatan nggak? Nah, kalau misalnya mereka memang pasarnya para karyawan yang notabene punya pendapatan sendiri, terus dia mementingkan kualitas, mementingkan merek, mementingkan kenyamanan, ya dikasih harga tinggi juga masih masuk. Nah, ini perlu riset kecil-kecilan untuk menentukan harga. Misalnya kita lihat pesaing-pesaing, kisaran berapa sih hijab yang hampir serupa dengan kita cari bahannya yang sama, terus desainnya sama, kira-kira dia jual berapa. Dari situ kita bisa mengira-ngira, oh misalnya pasaran ini 70 ribuan, oh kita jual 65.000 yang tadi masih masuk. Atau misalnya kita langsung survei ke beberapa calon konsumen, misalnya teman-teman kita yang tipe pelanggannya hampir sama dengan calon pelanggan kita. Kita nyari misalnya dari 10 orang. Dari 10 orang ini kita tanya, kira-kira ini nyaman nggak? Sudah nyaman, kalau misalnya dijual sekian, kira-kira berani nggak? Kalau dijual sekian, kira-kira berani nggak? Nah, dari situ kita bisa mengira-ngira kemampuan mereka. Ya, oke, sudah dapat dipahami. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita menentukan harga jualnya, sekarang baru kita nama merek, penentuan nama merek. Wah, harusnya nama merek dulu dong. Nah, itu kan kalau pakai metode konvensional. Nah, kalau kita pakai teori marketing yang saya pelajari, itu nama mereknya belakangan. Jadi, setelah kita mendeskripsikan pelanggan, produk seperti apa, harganya berapa, baru kita menentukan kira-kira deskripsi merek, kata-kata yang mendeskripsikan semua itu tuh apa. Nah, kalau dulu kan mereknya dulu. Saya mau jual hijab misalnya Adinda hijab. Baru kita mikirin harganya berapa, terus produksinya seperti apa, warnanya apa, dan lain-lain. Akhirnya kita terpentok sama nama merek itu sendiri. Nah, tapi kalau sekarang kita menentukan produknya dulu apa, pelanggannya siapa, mau dijual berapa. Nah, terakhir kita menentukan nama mereknya. Nah, nama merek ini harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, mudah diucapkan. Jangan yang ribet-ribet. Dan juga jangan yang panjang-panjang, jangan yang alay-alay.
yang mudah diucapkan oleh para calon pelanggan. Kalau pelanggannya orang Inggris, ya kira-kira yang cocok di gampang diucapkan oleh orang Inggris itu apa. Kalau misal pelanggannya kebanyakan orang Indonesia, ya kira-kira kata yang cocok yang mudah diucapkan oleh orang Indonesia apa. Terus yang kedua, mendeskripsikan produk. Produk kita itu yang tadi sudah kita rancang ini dideskripsikan dengan suatu nama, yaitu merek itu. Misalnya kalau produk kita misal pengen produk yang syar'i, yang feminim, ya kira-kira kata yang mendeskripsikan kefeminiman itu, ya. Jangan sampai produk dengan mereknya ini tidak matching. Yang ketiga, mudah diingat. Merek itu harus mudah diingat, ya. Jadi yang kira-kiranya gampang dihafalkan. Jadi ketika nanti orang menyebutkannya itu nggak mikir lagi apa ya merek dulu saya pernah beli apa ya, kira-kira mudah diingat itu apa, satu kata atau dua kata lah, maksimal itu dua kata kalau bisa, yang mudah diingat. Terus yang keempat, yang tidak ada yang serupa, yang belum ada. Kalau udah ada kita jangan ngikutin karena disangkanya nanti kita plagiatnya, kita adalah yang malsuin produk itu. Bagaimana caranya? Ya tinggal searching di Google atau di Instagram. Udah ada belum? Misalnya Nadia hijab. Udah ada belum? Kalau misalnya udah ada, cuman Nadia collection misalnya, lebih baik jangan. Kita cari yang benar-benar orisinil. Nah, itu strategi dari pemilihan merek yang mudah diucapkan, yang mendeskripsikan produk, yang mudah diingat, dan tidak ada yang serupa. Nah, silahkan, sebagian besar sih kayaknya sudah punya mereknya, tapi kalau misalnya saya mau direvisi nama merek, ya monggo silahkan sebelum uh, usaha kita semakin besar. Kalau usahanya udah besar, kita mau ganti merek itu repot. Kita harus mengulang lagi semuanya dari awal. Ya, silahkan. Selanjutnya, tinggal kita memikirkan kemasannya. Kemasannya mau seperti apa? Nah, kemasan ini tergantung dari positioning tadi, positioning yang akan kita bentuk. Apakah kita sebagai produk yang biasa-biasa saja, yang murah meriah? Kalau murah meriah, ya kemasannya cukup plastik biasa saja, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya, oh saya pengen jadi produk yang eksklusif, ya bisa pakai dus, pakai paper bag, ditambahin misalnya plastiknya di sablon. Nah, silahkan bisa browsing-browsing di internet. Kemasan yang bagus itu seperti apa, yang menarik. Karena orang itu sekarang di zamannya e-commerce itu, zamannya apa jual beli online ini, dia membeli itu seolah-olah seakan-akan dia memberikan kado untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ketika dia membeli, nah nanti ketika barang datang itu dia deg-degan, wah, kado padahal dia udah tahu isinya apa. Tapi ketika kemasannya menarik, ada misalnya tulisan-tulisan, ada kata-katanya, ada misalnya sentuhan-sentuhan, quote-quote di situ, mereka akan semakin puas. Yang tidak mereka sangkakan itu ada. Jadi mereka kaget, ya. Bukan kaget kecewa, tapi kagetnya kaget bahagia. Akhirnya dengan kemasan ini mereka bisa selfie-selfie. Nah, kemasannya kalau bisa yang Instagramable. Jadi sebelum dibuka itu sama dia di foto-foto dulu, terus selfie-selfie, akhirnya di-share lagi ke orang-orang yang lainnya. Akhirnya barang kita banyak yang nyari. Nah, itu kemasan bisa dijadikan salah satu strategi dari promosi. Nah, terus syarat kemasan kalau bisa tahan banting. Jangan yang mudah mudah pecah. Kalau misalnya kemasannya botol kaca misalnya,
itu riskan. Terus yang menarik, kira-kira menarik yang tadi Instagramable, orang-orang pengen memfotonya, mendokumentasikannya. Terus yang mendeskripsikan produk, yang kira-kiranya masih senyawa dengan karakter si produk itu. Jadi jangan dilupakan karakter produk kita, brandingnya harus tetap. Kalau misalnya dari awal kita udah komit, saya hanya pakai warna misalnya pink sama abu-abu sama silver. Ya udah, jadi dari kemasannya juga warnanya jangan lain-lainnya lagi. Nah, coba lihat merek-merek yang sudah besar, itu warnanya tidak pernah berubah. Misalnya merek Telkomsel misalnya, dari dulu sampai sekarang warnanya ya merah. Jadi ketika orang melihat warna merah, terus ada logonya sedikit, langsung ingat oh itu Telkomsel. Nah, kita juga kalau bisa punya branding warna itu agar orang itu mudah untuk mengenalinya. Jangan bosen bulan kemarin warna ungu sekarang warna peach Jangan kalau bisa untuk logo dan perangkat lainnya ya, kemasan dan lain sebagainya. Kalau bisa seragam juga masih senada warnanya. Kalau mau pink ya pink semuanya. Pink misalnya sama digabungin sama abu, apa sama silver, silahkan. Asal itu continue, tidak rubah-rubah. Kita lanjutkan. Itu strategi kemasan. Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama mau main di mana, terus pelanggannya siapa, terus produknya seperti apa, mau dijual berapa, nama mereknya apa, kemasannya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke target penjualan. Kalau tadi konsep dari pemasarannya seperti apa, nah kalau sekarang lebih hitung-hitungannya. Nah, silahkan tentukan dari dream yang sudah para hijabpreneur miliki, yang beberapa waktu lalu dibuatkan, itu di breakdown. Kira-kira kita pengen pendapatan bersih per bulan itu berapa. Nah, akhirnya nyambung dengan target penjualan si hijab ini. Nah, target penjualan ini harus spesifik ya, walaupun nanti yang menentukannya 100% yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini sebagai ikhtiar kita, doa kita untuk merealisasikan dari impian kita tersebut. Ya, target ini harus berupa target harian, bulanan, dan tahunan. Misalnya target hariannya saya pengen target harian 100.000 per hari bersih. Ya, jadi target bulanannya 1 juta bersih, tahunannya 12 bulanannya berarti kan 3 juta, tahunannya 36 juta. Nah, dari target harian ini kita bisa menentukan, misalnya pengen bersih sehari 100.000 kan. Kalau misalnya keuntungan dari satu kerudung ini misalnya 10.000, berarti minimal kita harus menjual satu hari 10. Nah, kalau satu hari targetnya menjual 10, berarti sebulan targetnya menjual 300 dan selanjutnya. Nah, dari target ini kita bisa menentukan bagaimana nanti strategi-strateginya. Kalau targetnya cuma 10, berarti plan-nya pakai plan A. Tapi kalau udah target hariannya misalnya 100, itu kan strateginya udah beda lagi. Nah, dari target harian ini kita bisa memperkirakan profit kita, profit bersih dan profit kotor untuk mencapai impian kita yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, dapat dipahami? Kita lanjutkan lagi ke jaringan distribusi penjualan. Nah, jaringan distribusi ini mau seperti apa setelah kita memproduksi produknya? Apakah mau dijual langsung ke konsumen, ataukah cari distributor,
yang berani membeli dengan quantity yang banyak, atau cari reseller, pembeli yang eh, pembelian lebih sedikit, atau konsinyasi dititipkan. Misalnya mau titip ke Jogja Department Store atau misalnya ke hijab hijab.com dan lain sebagainya. Nah, di internet juga banyak eh, web-web yang dia tidak punya produk tapi dia punya sistem dan juga punya pemasaran yang baik. Di situ kita bisa kerjasama. Kita titipkan produk kita untuk dijualkan. Nanti kita bagi hasil dengan si web tersebut. Itu jaringan distribusinya. Nah, selanjutnya gimana caranya agar calon konsumen ini tahu setelah kita merancang, kita membuat, kita menentukan target, gimana sih agar orang-orang di dunia maya itu pada tahu. Nah, kita harus punya rumahnya dulu. Jadi eh, si pelanggan-pelanggan kita kan online. Nah, untuk mencari kebutuhannya, biasanya dia browsing di Google, cari misalnya hijab trendy 2017. Kalau dia misalnya butuh hijab, tapi juga dia setiap harinya nongkrongnya di mana? Ya di sosial media mereka masing-masing, di update status, dia selfie-selfie, di masing sosmednya. Ya, makanya kita cara-cara yang dapat dilakukan, yang pertama kita harus punya website. Ini bisa wajib, bisa sunnah ya. Kalau kita pengen lebih brandingnya lebih naik, terus lebih profesional, terus pengen punya sistem penjualan yang otomatis, nggak manual, ordernya nggak via SMS atau WA, kita wajib punya website. Karena di website ini orang bisa langsung order, tidak harus dilayani satu-satu ordernya sendiri, nentuin ongkirnya sendiri, terus dia bayar otomatis sendiri. Kita tinggal terima orderan yang udah matang. Nah, paling tanya-tanya sedikit-sedikit itu bisa sama admin. Tapi untuk ngebalesin chatting order kan itu lumayan ribet ya, ngelayanin satu-satu order. Saya pengen pesen ini hijab ini, modelnya ini, dikirim ke sini. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, ganti deh, pengen yang ini, warnanya ini ada nggak? Tanya-tanya lagi, akhirnya nggak order-order. Tapi kalau misalnya punya website, orang bisa swalayan, dia melayani dirinya sendiri. Kita tinggal nerima orderan-orderan yang sudah seriusnya saja. Dia sudah order, produknya sudah jelas, harganya sudah jelas, ongkirnya sudah jelas, dia transfer baru kita proses. Nah, website ini ada website gratisan, ada juga website yang berbayar. Kalau saya sarankan sekalian website yang berbayar agar kita memiliki alamat website kita sendiri. Misalnya www.hijabainun.com. Nah, otomatis pelanggan-pelanggan kita akan lebih percaya kalau kita punya alamat sendiri. Seperti halnya website itu toko lah, kalau di offline di dunia nyata ini toko. Kalau kita punya tokonya, alamatnya jelas, tempatnya jelas dan juga megah, orang-orang kan akan percaya. Nah, kalau di internet kan orang kebanyakan sekarang ketakutan untuk membeli itu karena banyak penipuan. Tapi kalau kita punya website, alamatnya jelas, mereka akan lebih percaya. Tapi kalau bisa mau pakai gratisan dulu ya silahkan, itu sah-sah saja. Nah, terus setelah punya website, kita wajib punya sosial media. Kenapa? Karena untuk interaksi kita dengan para pelanggan kita. Kita nyari pelanggan ya di sosial media. Sosial media itu tempat berkumpulnya mereka. Kita juga harus punya sosial media. Baik itu Instagram, apakah itu Facebook atau Twitter, itu media wajib untuk interaksi kita. Kita bisa share produk terbaru, terus bisa share
promosinya, terus bisa share aktivitas bisnis kita yang sekarang, sedang apa, lagi pengiriman apa, agar konsumen itu seakan-akan mereka melihat langsung ke tempat produksi kita. Terus SEO. SEO ini Search Engine Optimizer. SEO ini adalah kalau gampangannya bagaimana agar kita ranking 1 di Google. Ketika orang mengetikkan hijab syar'i, bagaimana caranya agar kita berada di halaman pertama. Karena orang-orang cenderung kalau mencari di Google itu kliknya yang di halaman pertama. Orang sudah malas kalau harus buka halaman kedua, ketiga, keempat. Nah, SEO ini sangat-sangat kompleks, sangat-sangat ilmunya sangat-sangat tinggi, tapi jangan berkecil hati, mau mempelajari silahkan, ataupun mau menyewa jasa SEO banyak berhamburan di internet jasa SEO, dan harganya pun ya lumayan di atas 3 juta ke atas. Agar website kita ini tidak seperti kuburan ya, tidak ada yang datang. Dengan SEO ini orang-orang akan berdatangan karena ketika diketikkan suatu keyword, nah keyword itu akan memanggil ke website kita. Terus setelah SEO kita bisa pakai Facebook Ads. Ini mungkin yang paling praktis dan paling murah. Facebook Ads ini kita beriklan di Facebook dan di Instagram. Karena Facebook dan Instagram sekarang sudah jadi satu perusahaan, sudah dibeli. Jadi kita bisa iklan di 2 sosial media itu. Caranya gimana? Nanti Anda tutorialnya khusus, atau kalau misalnya tidak sabar, bisa cari jasa Facebook Ads atau Instagram Ads. Di situ banyak, jasanya itu cukup-cukup murah. Misalnya kita punya budget promosi 100.000 misalnya untuk 2 hari atau 3 hari. Nah, kita tinggal nambah rata-rata 30% dari nilai tersebut. Jadi kita cuma bayar 130.000. Tapi yang diiklankannya itu senilai 100.000. Nanti 100.000 ini akan sama Facebook ini akan di broadcast ke akun-akun yang pelanggannya mirip dengan pelanggan kita. Nah, dari Facebook Ads ini sangat-sangat efektif. Mungkin para hijabpreneur sering ngelihat ketika ngelihat timeline ada tulisan bersponsor. Nah, itu mereka mengiklan di Facebook dan Instagram. Walaupun dia tidak berteman dengan kita, tapi iklannya muncul. Nah, kita juga bisa seperti itu sebagai UKM, sangat-sangat recommended ya Facebook Ads ini. Nah, terus kita juga bisa pakai jasa AdWords. AdWords ini adalah kalau kita misalnya ngetik hijab di Google ya, biasanya di atas itu ada sponsor link. Nah, itu adalah AdWords, jadi iklan. Sebelum pencarian itu ada iklan-iklannya dulu. Nah, kita juga bisa ngiklan di situ. Jadi nggak perlu pakai jasa SEO ini. Kalau SEO ini bayarnya ke si tukang jasanya ini. Kalau AdWords ini bayarnya ke Google-nya langsung. Nah, kita mau iklan di kata kunci apa? Misal kata kunci hijab. Ketika ada kata kunci hijab, iklan kita muncul. Gitu. Tapi ada tulisannya sponsor. Nah, setelah menentukan strategi mau di mana, nah kita juga harus menentukan konten bermanfaat apa yang akan diberikan. Jadi di sosmed kita itu jangan terus-terusan ngiklan produk aja, jualan aja, promo aja. Orang-orang follower kita akan bosen, boring. Ah, ini jualan aja, udah unfollow tinggalin. Nah, tapi kalau misal kita punya konten-konten yang bermanfaat, misalnya quotes-quotes, meme yang menarik, gambar-gambar yang interaktif, mereka akan seneng dikirimin kiriman dari kita. Akhirnya follower kita akan terus nambah. Makanya kita siapkan stok meme untuk apa? Untuk update status harian. Misalnya satu hari
mau update 2 kali atau 3 kali, nah bisa dipakai stock meme itu. Di stock meme ini kita sudah buatkan ada dalil-dalil, ada quotes-quotes, terus ada gambar-gambar yang menarik untuk dijadikan bahan updatean status. Daripada kita buatnya susah, harus pintar dulu software grafis, kita sudah menyiapkan konten bermanfaatnya. Silahkan ditentukan apa. Nah, terus kalimat penawaran apa yang akan diumumkan. Nah, kira-kira nanti untuk di Facebook Ads, untuk di iklan-iklan itu kita harus membuat copywriting. Bagaimana cara menawarkan pakai kata-kata yang menarik agar orang-orang itu terhipnotis untuk membeli produk kita. Nah, ini ada ilmunya khusus. Di e-book yang kita bagikan juga ada teknik copywriting dan teknik pembuatan headline yang menarik. Nah, kadang kita di YouTube suka lihat misalnya menggemparkan, kan ada judul videonya menggemparkan atau bisa nyata, ternyata. Nah, itu kan cukup membuat penasaran. Nah, itu maksudnya dari kalimat-kalimat copywriting yang bagus itu. Selain dari itu masih banyak lagi strategi copywriting. Silahkan dibuka-buka e-booknya, sangat-sangat bermanfaat. Selanjutnya, nah kita hitung-hitungan kira-kira kebutuhan modalnya berapa. Tadi kan kita sudah menentukan kemasannya pengen seperti apa. Kita riset, kita cetak kemasan berapa, sablon kemasan berapa, bikin label berapa, terus belanja stok awal berapa, terus untuk promosi berapa, untuk membuat website berapa. Jadi totalnya ketahuan, misalnya totalnya 50 juta misalnya. Terus yang kedua kita harus menghitung biaya operasional bulanan. Operasional tetap, misalnya ada gaji admin berapa, terus bayar listrik, terus misalnya bensin, terus pulsa internet, itu dirinci. Biaya operasional bulanan kita berapa, misalnya 2 juta. Nah, terus kita juga hitung profit bulanan kita. Dari tadi target yang sudah ditentukan, misalnya hitung-hitungannya APP-nya yang tadi kan 40 misalnya. Kita jual 50.000, kita punya profit 10.000. Targetnya sehari jual 10. Berarti kan sehari 100.000 kotornya, profit kotornya kali sebulan. Sebulan 3 juta. Dari 3 juta ini dikurangi biaya operasional bulanan. Misalnya listrik, internet, dan lain-lain misalnya 1 juta. Berarti profit bulanan kita bersihnya 2 juta. Nah, kapan balik modalnya? Nah, balik modalnya itu modal awal dibagi profit bulanan. Berapa bulan modal yang kita tanamkan itu balik lagi. Kalau misalnya modalnya 15 juta, keuntungan bulanannya 2 juta, berarti kan cuman 7 bulan setengah. Modal kita balik lagi setelah 7 bulan setengah, itu profit yang kita dapat. Nah, risiko terburuk kehilangan uang berapa? Nah, kenapa harus kita memikirkan risiko terburuk? Iya, kita hitung-hitungan kalau misalnya yang uang 15 juta kita itu misalnya kita nggak laku, produk kita nggak laku misalnya, kira-kira uang yang hilang itu berapa? Kalau misalnya seperti komputer, terus handphone kan itu bisa dijual lagi. Harga jualnya, secondnya berapa? Terus misalnya kalau produknya nggak kejual, pol-polnya nggak kejual, terus diobral, berapa? Akhirnya kita kehilangan uang berapa? Nah ini maksudnya eh, untuk bahan presentasi kita ke investor kita. Siapa investornya? Ya bisa jadi suaminya sendiri. Ketika suaminya nanya-nanya, kita sudah punya jawabannya. Nanyanya kan kalau investor ini gampang. Nanyanya butuh modal berapa, balik modalnya kapan, untungnya berapa, terus resikonya apa. Cuman itu kan kalau investor.
Ya tidak lebih tidak kurang mungkin nanti suami atau saudara dari hijabpreneur ini yang sebagai investor, sebagai penanam modalnya ini nanya. Nah, ketika nanya kita sudah punya perencanaan yang urat-uretan satu lembar itu. Nah, dari situ kita bisa menerangkan, ini rencananya loh, ya mau jual hijab ini, pasarnya ini, mereknya ini, nanti rencana promosinya seperti ini, butuh modalnya sekian, kira-kira untungnya bulannya sekian, balik modalnya sekian, sekian bulan, pol-polnya ini gagal, kita cuman kehilangan uang sekian, cukup. Nah, selamat, Anda telah memiliki bisnis plan dan siap untuk action. Nah, rencana bisnis ini silahkan dirapikan dalam satu lembar kertas juga cukup, seperti kita membuat dream board kemarin, asal kita sendiri sudah paham betul apa yang kita rencanakan. Nah, ditunggu dream bisnis plan-nya dalam satu lembar kertas, dibuat sebaik-baiknya. Selamat berbisnis dan selamat action. Hijabpreneur, saya tutup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.